Karena domba itu bagusnya yang mendadak ngarit. Kalau misalkan sore hari ngarit, pagi sore kita berikan rumput yang asli hijauan. Itu kalau menurut saya seperti itu bagusnya. Mungkin pendapat orang-orang kan beda-beda ya, silahkan beda pendapat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Hari ini saya akan membahas tentang seputar domba. Nah, buat teman-teman para peternak domba ataupun para pecinta domba, hari ini saya akan sedikit berbagi informasi, tentunya informasi yang sangat bermanfaat sekali buat kawan-kawan para peternak di rumah. Karena banyak sekali teman-teman ataupun para peternak yang membahas tentang pakan domba ataupun pakan kambing. Nah, hari ini saya akan sedikit berbagi ya buat teman-teman. Karena pada dasarnya kalau kita punya peternakan ataupun kita punya usaha domba ataupun kambing, yang pertama yang kita punya itu harus, ya intinya kita harus mempunyai lahan ataupun mempunyai bank pakan. Nah, tapi banyak sekali ataupun para peternak di luaran sana itu ada juga yang tidak menggunakan rumput. Ada juga yang bertanya kepada saya mengenai pakan racikan ataupun pakan yang istilahnya bahan kering lalu diracik menjadi pakan domba ataupun kambing. Katanya sangat irit, tapi kalau menurut saya daripada membeli pakan racikan, lebih bagus ataupun lebih baik, kalau menurut saya sendiri ya, lebih baiknya itu mempunyai lahan. Kalau kita nggak punya lahan ya kita harus berspekulasi, yaitu menyewa tanah. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan kita membeli bahan-bahan untuk meracik pakan, biasanya itu kan ada juga para peternak yang meracik pakan itu dari jagung giling, ada dari polar, ada ya banyak jenisnya ya, bahan-bahan kering yang diracik kemudian dijadikan pakan untuk ternak kita. Itu banyak sekali. Nah, kalau menurut saya ya sedikit berbagi pengalaman aja buat para peternak, semoga aja bisa bermanfaat. Kalau menurut saya itu, kalau untuk pakan domba lebih bagusnya itu rumput hijauan asli aja. Jadi kalau misalkan domba kita diberikan rumput hijauan yang asli, yang baru ngarit ataupun baru mendadak ngarit, itu akan lebih bagus kalau menurut saya daripada beli pakan. Karena kalau misalkan beli pakan tentunya banyak sekali pengeluaran pada kita. Tapi ada juga mungkin orang yang sibuk ataupun waktunya nggak ada, kemungkinan mereka meracik pakan supaya tidak ngarit setiap hari. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu akan mengeluarkan dana yang sangat besar, kalau menurut saya itu sih. Nah, untuk lebih bagus, kalau menurut saya itu mempunyai lahan aja lalu kita tanamin rumput. Kalau rumput sih apa aja, yang penting kan kita mempunyai pakan biar di saat kita ngarit itu nggak susah. Karena seorang peternak itu kalau kita mempunyai lahan itu akan enak, nggak akan mikirin yang namanya gimana ngaritnya ataupun di mana tempat buat kita ngarit. Karena kita mempunyai tempat untuk ngarit buat pakan domba kita. Nah, jadi begitu teman-teman semua.
Nah, domba yang kita ternak ataupun di penggemukan, kalau misalkan nggak ingin banyak pengeluaran, contohnya misalkan kita itu di usaha domba penggemukan, sebenarnya bisa tanpa konsentrat juga kan. Kalau peternak ataupun siapa sajalah pasti ingin domba-dombanya itu gemuk, tapi tidak tidak mengeluarkan banyak pengeluaran. Sebenarnya gampang, yang penting kita itu konsisten. Jadi tentang perawatan domba, pakan buat domba itu misalkan setiap sore harus full. Domba itu jangan sampai makannya itu kurang. Sebenarnya seperti itu. Untuk jenis rumputnya bebas, mau rumput liar, rumput todot, rumput pakcong, ya jenis rumput-rumput yang lain boleh, rumput apa aja. Kalau domba itu sebenarnya pakan itu apa aja, karena domba itu nggak rewel. Tergantung kitanya juga sih. Kalau kitanya yang rewel, tentunya dombanya juga rewel. Makanya kalau kita ngarit itu nggak usah milih-milih. Adanya rumput tua, rumput muda kita arit aja, kita babat, nggak usah milih-milih. Jadi domba itu akan terbiasa dengan pakan yang kita berikan setiap hari. Kalau kitanya milih-milih, nanti di saat bang pakan kita rumputnya nggak ada ataupun dapatnya rumput yang jelek, nanti karena dombanya terbiasa makan rumput yang bagus-bagus terus, pas diberikan rumput yang jelek nanti nggak mau, malah milih-milih. Nah seperti itu teman-teman, kawan-kawan di rumah. Jadi kita sebagai seorang peternak, kalau ingin dombanya makannya lahap ataupun ya istilahnya domba itu apa aja dimakan, maka kita sebagai seorang peternak ngaritnya nggak usah milih-milih. Jadi apa aja yang ada di situ ya diarit, kita berikan pada domba. Yang penting rumputnya itu jangan sampai habis kena semprot rumput, nanti dombanya bisa mati. Nah seperti itu kawan-kawan. Domba juga tidak usah pakai konsentratan lah, karena itu banyak pengeluaran bagi kita. Sebenarnya mudah sekali kalau misalkan dombanya ingin gemuk ataupun sehat. Kalau domba sih cukup kita berikan hijauan. Kalau ada pakan tambahan boleh kita kasih bekatul kalau ada, kalau nggak ada ya rumputnya aja. Kalau lebih bagus lagi ya ampas tahu, kalau ampas tahunya nggak ada ya rumputnya aja. Nah itu kawan-kawan ya, sebenarnya rumputnya aja juga bisa. Yang penting di saat pemberian minum kasih aja garam yang kasar itu sedikit biar ada rasa asinnya. Nah sebenarnya kayak gitu aja, nanti juga domba itu akan sehat-sehat. Jadi kita nggak usah pakannya yang aneh-aneh ataupun pakan yang dapat beli ataupun dengan jenis-jenis pakan yang racikan seperti itu. Kita dalam beternak kita harus yang mudah-mudah aja, nggak usah yang susah-susah. Karena kita orang usaha itu yang penting mendapatkan keuntungannya yang banyak, terus dombanya juga sehat. Nah seperti itu ya teman-teman, kawan-kawan. Jangan kita mempunyai pakan yang ya kayaknya mudah ya. Contohnya bikin pakan racikan seperti silase ataupun konsentrat, itu kan terlalu ribet. Mungkin agak susah juga ya waktunya kan kalau misalkan membuat seperti itu pakannya. Nah jadi kita mendadak ngarit aja, langsung kita berikan pada sore hari dan pagi hari. Nggak usah yang aneh-aneh. Karena domba itu bagusnya yang mendadak ngarit. Kalau misalkan sore hari ngarit, pagi sore kita berikan rumput yang asli hijauan. Itu kalau menurut saya seperti itu bagusnya. Mungkin pendapat orang-orang kan beda-beda ya, silahkan beda pendapat boleh. Kalau misalkan video saya bermanfaat, silahkan dicoba ataupun dipraktekkan. Oke, buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat kawan-kawan di rumah
Yang baru bergabung silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Nagato Channel. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para subscriber Nagato Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.